kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel ini adalah program yang digunakan untuk mengolah angka. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa menu yang ada di Microsoft Excel. Saya akan membahas tentang menu Home, menu Insert, menu Page Layout. Nah, dari tiga menu ini ada beberapa ikon. Nah, beberapa ikon ini juga akan kita pelajari. Di menu Home, kita akan mempelajari ikon yang ada di grup font, grup alignment, kemudian ada di grup editing. Nah, sekarang kita pelajari dulu yang grup font. Kita isikan teks dulu. Nah, misalnya saya memiliki sebuah teks seperti ini. Nah, ini akan kita isi. Di sini kan belum terisi. Nanti akan kita isi. Kemudian kita juga akan mengatur data bagaimana biar data ini ada garisnya. Kemudian data ini bisa beberapa kolom digabung menjadi satu. Nah, ini akan kita pelajari. Yang pertama kita akan pelajari yang ada di grup font. Di grup font ini sama dengan Microsoft Word. Jadi di sini ada font size, ada bold, italic, underline, font color. Yang berbeda di sini ada border dan juga ada di sini juga ada fill color. Font untuk mengganti bentuk huruf, font size untuk mengganti ukuran, tebal untuk bold untuk menebalkan huruf, italic untuk memberi efek garis miring, underline untuk memberi garis bawah. Kemudian di sini ada bottom border untuk memberi border. Nah, sebelum kita pelajari ini, coba yang teks ini akan saya hapus semua formatnya. Jadi seluruh format di sini akan saya bersihkan. Jadi tanpa ada format apapun, kita ubah, tebalnya kita hilangkan, bordernya coba. Jadi ketika kita pertama kali mengetik, hasilnya seperti ini. Nah, kita akan membuat seperti tampilan yang tadi. Kita pelajari dulu dari yang font. Sama seperti ketika kita mau mengatur data, pasti data ini untuk mengubah bentuk huruf kita harus blok dulu. Kemudian kita klik pada ikon font, kemudian kita pilih. Sudah. Di sini ada nama yang panjang dan ini tidak cukup kolomnya, kita bisa panjangkan. Kemudian di sini ada font size untuk mengganti ukuran. Misalnya saya ganti menjadi ukuran 11. Kemudian di sini tebal untuk menebalkan. Misalnya pada bagian atas saja yang kita tebalkan. Kemudian kita nggak usah pakai misalnya kalau kalian ingin menjadi miring juga bisa diklik untuk garis bawah kalian bisa klik U. Kemudian di sini ada border. Border ini digunakan untuk memberi garis. Jadi ketika kita membuat Excel, di sini terlihat ada garisnya, tapi kalau kita mau mencetak ternyata di sini masih tanpa garis. Nah, kita buat garisnya. Pertama kita seperti biasa di blok dulu datanya. Kemudian kita pilih ikon border, pilih segitiga kecil. Nah, di sini tinggal kalian pilih yang mana yang ingin kalian beri garis. Kalau garisnya hanya di bagian bawah, kalian pilih bottom border, bagian atas top border. Kalau kita di sini akan membuat semua garisnya ada. Jadi kita pilih yang all border. Nah, ini terlihat di sini sudah ada garis-garisnya. Nah, sekarang kita akan memberi warna pada bentuk huruf dan warna pada background atau pada selnya. Caranya sama, blok. Kemudian kita pilih di sini, misalnya tulisan kita buat warna biru atau dark blue. Kemudian backgroundnya kita buat menjadi warna
Misalnya saya pilih orange. Nah, ini sudah terlihat warnanya berubah. Kemudian di sini masih ada lagi yang akan kita pelajari. Untuk grup font sudah ya. Kemudian sekarang kita beralih di grup alignment. Di grup alignment di sini ada beberapa ikon yang akan saya jelaskan. Ada 6 ikon untuk perataan teks. Jadi di sini kalau di Microsoft Word itu ada 4 perataan, tapi kalau di Microsoft Excel di sini ada 6 perataan. Jadi di sini ada top line untuk teksnya menjadi rata atas, atau kita lihat perbedaannya. Ketika kita mengetik pertama kali, posisinya pasti ada di bawah atau bottom line. Kalau kita klik top, di sini teksnya menjadi terletak di atas. Kemudian di sini middle align, teks ada di tengah. Kemudian ada bottom align, teks ada di bawah. Kemudian di sini ada align text left, rata sebelah kiri. Jadi teksnya ada di sebelah kiri. Kemudian ada center untuk tulisan di tengah. Ada align right untuk tulisan di sebelah kanan. Nah, untuk teks ini biasanya agar terlihat rapi kita pakainya adalah middle align dan center. Jadi teks kita berada di tengah antara atas bawah dan kanan kiri. Kita buat semua ada di tengah. Jadi kita atur semuanya. Oke, seperti ini hasilnya. Sekarang ketika kita dihadapkan pada teks seperti ini kan terlihat kurang rapi atau kurang bagus karena di sini ada garis dan di bawahnya kosong. Ini akan bikin teks kita menjadi tidak bagus untuk dilihat. Nah, sekarang kita akan membuat teks ini. Jadi di sini ada 2 kolom yang akan kita gabungkan atau kita menggunakan ikon merge and center. Jadi kita menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Contohnya pada bagian nomor. Nomor ini kita akan menggabungkan antara A5 dengan A6. Kita blok A5 dan A6. Kemudian kita klik merge and center. Di sini ketika klik kita tinggal satu sel saja. Yang lain juga kita atur. Nih kita atur merge and center. Nama siswa kita atur merge center. Nilai dan sebelah kanannya juga merge center. Kemudian jumlah nilai juga sama, nilai akhir juga sama. Jadi ini untuk pengaturan merge and center. Nah, sekarang di sini masih terlihat kosong, padahal di sini harus kita isikan. Atas nama Wahyu Pratomo, di sini nilai UTS ada, UAS ada, praktek ada. Sekarang kita akan menghitung jumlahnya ada berapa dan nilai akhirnya atau nilai dari rata-rata nilai UTS, UAS dan praktek. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang ada di grup editing, yaitu AutoSum. Di AutoSum kita akan gunakan 5 rumus. Ada rumus sum untuk menghitung penjumlahan atau jumlah. Kemudian ada average untuk menghitung rata-rata. Ada count number untuk menghitung banyak data. Ada max untuk menghitung nilai tertinggi dan min untuk menghitung nilai terendah. Nah, sekarang yang pertama di sini akan menghitung jumlah nilai. Kita bisa menggunakan beberapa cara. Kita bisa pakai cara kita klik dulu AutoSum, kemudian pilih sum. Di sini akan terlihat rintik-rintiknya. Yang diberi rintik-rintik hanya nilainya. Kemudian di sini kita enter, akan ketemu hasil. Atau kita bisa menggunakan langkah kita blok dulu data yang akan kita jumlah. Kita blok. Kemudian di sini pilih AutoSum, kita pilih sum. Ini juga akan ketemu hasilnya. Nah, sekarang apakah yang bawah kita harus menghitung satu persatu? Tidak, kita hanya menghitung pada bagian atas saja. Nah, sekarang yang bagian atas akan kita tarik ke bawah. Caranya kita klik hasil yang pertama tadi, kemudian arahkan mouse pada bagian kanan bawah sampai mouse-nya berbentuk tanda plus. Kita klik, tahan, tarik, lepas. Ini ketemu hasilnya semuanya.
Atau kalau kalian ingin menghasilkan semuanya tanpa tarik, nah ini kita blok semuanya bareng-bareng, kemudian nih zoom. Tapi hasilnya akan di bawah, berbeda ya. Jadi kita lebih baik menggunakan langkah yang tadi. Jadi hanya satu yang kita hitung, zoom, kemudian kita tarik ke bawah ya. Ini kalau ini komanya kan ini banyak sekali, kita membuat biar hanya ada 2 koma atau tanpa koma. Di sini ada di grup number. Di grup number di sini ada ikon decrease desimal dan increase desimal. Increase itu untuk mengurangi, untuk menambah. Kemudian decrease untuk mengurangi. Kita buat tanpa koma. Ini kemudian yang belakang harus kita isikan nilai akhir. Nilai akhir ini adalah nilai rata-ratanya. Jadi rata-rata nilai ini caranya sama. Kita blok dulu data yang akan kita hitung, kemudian klik auto zoom, pilih average. Di sini ketemu hasil sama seperti tadi. Kita cukup mengisi 1, kemudian klik tahan, tarik ke bawah. Kita buat menjadi tanpa ada tanda koma. Udah, sekarang kita tinggal ngisi yang bagian bawah. Yang bagian bawah akan kita isikan tentang total nilai kelas. Jadi yang kita isikan adalah hasil jumlah dari beberapa siswa ini. Caranya sama seperti tadi. Kita blok datanya, kemudian pilih zoom, ketemu hasil. Nah sekarang kita tariknya bukan ke bawah, tapi kita tariknya ke samping kanan. Dah, sekarang rata-rata sama, kita blok dulu datanya, pilih auto zoom, pilih average, ketemu lagi hasilnya, kita tarik lagi ke kanan. Banyak data, kita blok lagi datanya, kemudian auto zoom, count number, tarik lagi. Sekarang nilai tertinggi kita blok, kita pilih auto zoom max, kita tarik lagi. Yang terakhir adalah nilai minimal atau nilai terendah, kita blok, auto zoom, pilih min, klik lagi, tarik ke kanan. Ini data kita sudah terselesaikan untuk mengisi data ini. Kemudian kita akan menyimpan data ini. Kita simpan dengan cara kita klik office button. Di sebelah kiri atas ada tombol lingkaran, klik office button, kemudian kita pilih save. Kita pilih save, akan muncul seperti ini, Nah ini kita simpan di mana lokasi penyimpanannya. Misalnya saya pilih di lokasi this day. Kemudian di sini kita beri nama tugas 1. Kita save. Ya, demikian tutorial dari saya. Silahkan mencoba dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dah.